Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Herdan Rumelia dengan NIM 2003020007 dari kelas 2A, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai contoh soal dan pembahasan terkait materi irisan kerucut yaitu elips dalam kehidupan sehari-hari. Adapun video ini ditujukan untuk tugas UAS dengan mata kuliah Geometri Analitik Bidang dan Ruang dengan dosen pengampu Ibu Reski Ramadona SPD MPD. Bagaimana contoh soal dan pembahasannya? Yuk kita simak videonya. Baiklah, berikut contoh soal dan pembahasan terkait materi irisan kerucut yaitu elips dalam kehidupan sehari-hari. Soal yang pertama, jembatan-jembatan tertentu memiliki pintu air yang berbentuk setengah elips seperti pada gambar berikut ini. Tentukan persamaan elips yang membentuk masing-masing pintu air tersebut apabila lebar dan ketinggiannya berturut-turut 44 meter dan 10 meter. Berapakah ketinggian titik pada busur elips tersebut yang terletak 13 meter di kanan masing-masing titik pusat pintu air tersebut? Adapun pembahasannya, diketahui panjang sumbu mayor atau lebar pintu air sama dengan 2A. Nilai 2A adalah 44. Jadi, untuk nilai A-nya adalah 44 dibagi 2, sama dengan 22. Panjang sumbu semi minor atau tinggi pintu air adalah B yang bernilai 10. Penyelesaiannya dengan memisahkan titik pertemuan kedua elips tersebut sebagai titik asal. Maka titik pusat dari elips sebelah kiri dan sebelah kanan secara berturut-turut adalah untuk sebelah kiri X-nya min 22 dan Y-nya 0. Dan untuk sebelah kanan X-nya 22 dan Y-nya 0. Untuk itu, persamaan elips yang sebelah kiri dapat ditentukan sebagai berikut. Dengan menggunakan persamaan buka kurung X dikurang P tutup kurung dikuadratkan per A kuadrat ditambah buka kurung Y dikurang Q tutup kurung dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Untuk nilai A dan B sudah kita ketahui sebelumnya. Dan untuk nilai P dan Q, kita mengikuti nilai X dan Y untuk sebelah kiri. Jadi, jika kita masukkan angka-angka yang sudah kita ketahui tersebut ke dalam persamaan berikut, maka buka kurung X ditambah 22 tutup kurung dikuadratkan per 22 kuadrat ditambah buka kurung Y dikurang 0 tutup kurung dikuadratkan per 10 kuadrat sama dengan 1. Lalu kita operasikan, maka didapatlah buka kurung X ditambah 22 tutup kurung dikuadratkan per 484 ditambah Y kuadrat per 100 sama dengan 1. Selanjutnya, dengan langkah yang sama, persamaan elips yang sebelah kanan akan juga mendapatkan persamaan buka kurung X ditambah 22 tutup kurung dikuadratkan per 484 ditambah Y kuadrat per 100 sama dengan 1. Titik yang terletak sejauh 13 meter di kanan titik pusat untuk elips kiri dan kanan berturut-turut adalah pada untuk elips yang sebelah kiri, X-nya adalah min 22 ditambah 13 sama dengan min 9. Dan elips yang sebelah kanan, X-nya 22 ditambah 13 sama dengan 35. Untuk elips, untuk persamaan
elips yang sebelah kiri dapat ditulis dengan menggunakan rumus ini. Kita masukkan nilai X-nya, yaitu min 9. Jadi, buka kurung min 9 ditambah 22 tutup kurung dikuadratkan per 484 ditambah Y kuadrat per 100 sama dengan 1. Maka 169 per 484 ditambah Y kuadrat per 100 sama dengan 1. Lalu 169 per 484 kita pindah ruaskan, didapatlah Y kuadrat per 100 sama dengan 315 per 484. Jadi untuk nilai Y-nya adalah akar dari 31.500 per 484. Nilai Y-nya sama dengan kurang lebih 177,4 per 22 sama dengan kurang lebih 8,06. Jadi, pilih Y positif. Dengan cara yang sama, bila X sama dengan 35, disubstitusikan pada persamaan elips yang sebelah kanan, yaitu buka kurung S ditambah 22 tutup kurung kuadrat per 484 ditambah Y kuadrat per 100 sama dengan 1, maka diperoleh Y sama dengan 8,06. Kesimpulannya, jadi ketinggian titik pada busur elips yang terletak 13 meter di kanan masing-masing titik pusat pintu air adalah 8,06 meter. Soal yang kedua, di Washington DC terdapat taman yang dinamai The Ellipse. Taman ini terletak di antara Gedung Putih dan Monumen Washington. Taman tersebut dikelilingi oleh suatu jalan yang berbentuk elips dengan panjang sumbu mayor dan minornya secara berturut-turut 550 meter dan 480 meter. Apabila pengelola taman tersebut ingin membangun air mancur pada masing-masing titik fokus taman tersebut, tentukan jarak antara air mancurnya. Adapun pembahasannya, diketahui panjang sumbu mayor sama dengan 2A. Nilai 2A ialah 550. Jadi, untuk nilai A-nya ialah 550 dibagi 2 sama dengan 275. Panjang sumbu minor sama dengan 2B. Untuk nilai 2B ialah 480. Jadi, untuk nilai B-nya ialah 480 dibagi 2 sama dengan 240. Penyelesaiannya, nilai fokus dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan fokus, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Untuk nilai A dan B sudah kita ketahui sebelumnya, lalu kita masukkan ke dalam persamaan fokus tersebut. Jadi, C kuadrat sama dengan 275 kuadrat dikurang 240 kuadrat. C kuadrat sama dengan 75.625 dikurang 57.600. 75.625 merupakan nilai dari 275 kuadrat. Dan untuk 57.600 merupakan nilai dari 240 kuadrat. Lalu 75.625 dikurangkan 57.600. Lalu hasilnya 18.025 untuk C kuadratnya. Jika C kuadratnya sama dengan 18.025, maka untuk nilai C-nya setara dengan 134. Adapun kesimpulannya, karena titik fokus elips hanya ada 2, yaitu terletak pada Gedung Putih dan Monumen Washington, maka air mancur yang dibangun ditempatkan hanya pada 2 posisi tersebut.
Jadi, jarak antara kedua air mancur tersebut kira-kira 2 dikali 134 sama dengan 268 meter. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.